Oke, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tutorial cara menggunakan atau membuat report dengan menggunakan NetBeans dengan pluginnya yaitu iReport. Nah, di sini sebelum melanjutkan tutorial usahakan NetBeans sudah terinstall dengan iReport 4.4.02. Di sini saya menggunakannya. Nah, pertama-tama kita menggunakan database-nya MySQL. Di sini phpMyAdmin dan usahakan SAM-nya sudah aktif. Di sini, oke, kita langsung saja. Langsung kita membuka iReport-nya. Nah, ini adalah tampilan pertama dari desain iReport yang harus kita lakukan pertama-tama, yaitu mendesain atau mengkoneksikan iReport dengan database yang sudah kita buat. Nah, di sini kita database-nya menggunakan MySQL atau phpMyAdmin menggunakan SAM, dan ini diharuskan memakai username and password untuk kelancaran dalam desain dalam iReport ini. Nah, kita pergi ke iReport. Nah, di sini kita harus menghubungkan dengan database. Kita langkahnya yaitu klik gambar yang database, pilih database JDBC connection, and next. Nah, kini kita bisa memberi nama, misalkan Ridwan Arif koneksinya. Nah, di sini juga kita bisa menuliskan database yang kita pilih. Di sini saya DB Ridwan. Server address-nya kita isi localhost. Database-nya DB Ridwan lagi. Username-nya sama, root. Sini juga username-nya root. Oke, kita tes. Nah, kita masukin password. Apakah tes koneksinya sukses? Setelah sukses, baru kita save untuk berikutnya. Nah, koneksi sudah dibuat. Nah, kita selanjutnya untuk mendesain report. Step 2. Nah, step 2 di sini kita akan diharuskan memilih template. Template di sini kita memilih iReport yaitu blank E4. Oke, untuk lebih cepat kita menggunakan launch report wizard. Nah, di sini kita bisa memberi nama report tersebut. Misalkan di sini laporan BRG. Nah, ini adalah lokasi penyimpanan laporan barang apa yang akan kita buat. Kita secara default akan tersimpan di project kita Java, src, dan laporan. Nah, oke, browse dan next. Nah, di sini database Ridwan Arif juga memiliki beberapa tabel yang harus kita pilih dengan desain query di sini. Nah, di sini ada tabel-tabel yang akan kita pilih. Misalkan kita akan membuat laporan tabel barang. Di sini isinya ada kode, nama, dan harga. Oke, kita klik semua, lalu oke. Di sini query-nya akan tampil. Selanjutnya kita lanjut memasukkan field-field yang akan kita tampilkan di report. Misalkan kita masukkan semua. Next. Grupnya tidak usah diisi. Nah, report sudah dibuat. Nah, selanjutnya kita memasuki tahap desain. Nah, tahap desain di sini report tidak menampilkan apapun. Nah, dan kita akan mendesain field yang akan kita masukkan. Misalkan di sini fieldnya sudah kita masukkan tadi, yaitu tabel barang. Kita drag ke detail. Nah, tabel namanya juga bisa kita drag sesuai keinginan kita. Nah, kita juga bisa mempreviewnya di sini. Di sini tampil desain pertama dari iReport ini. Nah, untuk kita atur sedikit. Ini kita bisa memposisikannya. Nah, di sini kita bisa memposisikannya, diatur posisi dari field-field yang akan kita buat di sini di kolom desain ini. Nah, di sini untuk tampilan field atau headernya bisa kita ganti. Misalkan di sini dengan kode barang supaya lebih jelas dalam itunya. Ini juga kita bisa ganti dengan nama barang karena ini hanya header. Yang detail itu yaitu field yang ada bentuk dolarnya di sini.
Oke, kita edit di sini. Kita preview. Nah, di sini juga Anda bisa menambahkan palet ya. Windows palet. Nah, di sini untuk mendesain reportnya kita bisa menambahkan line atau rectangle di sini. Sekarang kita tambahkan rectangle-nya. Nah, rectangle di sini kita send to back supaya header-nya bisa terlihat. Oke, kita preview. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk desain Anda bisa menambahkannya lebih mempercantik, tapi di sini saya hanya menjelaskan dasarnya. Dan selanjutnya setelah laporan kita buat, kita bisa menyimpannya di directory yang akan dibuat oleh kita bisa menyimpannya di directory project Java yang kita buat di sini. Oke, misalkan kita file save as, formatnya akan menjadi .xml. Nah, di sini laporannya yaitu posisinya di project kita yang kita buat di search, dan laporan ini adalah folder yang kita buat nantinya. Oke, laporan barang .xml, save. Oke, selanjutnya adalah pergi ke project yang ada pada NetBeans di sini untuk menampilkan iReport yang tadi kita buat. Di sini saya tidak akan mengajarkan bagaimana membuat projectnya karena sudah di tutorial berikutnya. Nah, untuk di sini yang perlu kita butuhkan di sini adalah libraries. Libraries harus kita tambahkan di sini. Yang sudah pasti yaitu MySQL JDBC, karena itu untuk koneksi dengan NetBeans ya. MySQL JDBC driver kita tambahkan. Nah, untuk reportnya kita bisa mengambil dari directory yang ada pada penginstalan iReport yang kita install. Saya iReport 402. Caranya adalah dengan klik kanan di libraries yaitu add jar folder di sini. Nah, lokasinya adalah di iReport 402. Oke, kita ke iReport. Di sini ada modul dan ext. Nah, di sini adalah modul-modul atau libraries yang kita butuhkan untuk membuat iReport. Kita bisa menambahkan di sini yang dibutuhkan untuk menampilkan iReport yaitu common binutils, common collection, common digester, common Java flow di sini, common logging juga. Di sini juga groupy all 175, juga Jasper Report 402 kita tambahkan. Nah, setelah semua klik open. Nah, di sini akan ditambahkan libraries yang kita dibutuhkan untuk membuat report. Nah, di sini selain form, kita juga bisa harus menambahkan class library. Nah, ini untuk membuat class kita membuat folder atau Java package-nya. Misalkan di sini class-nya adalah report ya. Ini untuk class, untuk menambahkan class. Nah, di sini ada reportnya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan Java package untuk menyimpan file reportnya. Sekarang kita tambahkan laporan, itu untuk menyimpan file iReport-nya. Nah, untuk menambahkan kelas, ini untuk kelas iReport-nya, kita bisa klik kanan, new Java class. Nah, ini untuk membuat kelas. Kelas yang dibutuhkan ada dua, itu kelas koneksi. Nah, untuk coding kelas koneksi saya tidak membuatnya karena untuk menghemat durasi. Di sini saya ada contohnya, yaitu di sini ada dua kelas koneksi yang sudah ditambahkan coding koneksinya dan kelas fungsi cetak. Nah, fungsi cetak juga sama cara membuatnya. Di sini kita klik kanan di report, new Java class. Di sini kita tambahkan fungsi cetak. Finish di sini. Nah, untuk laporan di sini kita isinya adalah file-file laporan yang sudah kita buat. Seperti contoh yang saya sudah buat di sini, ada beberapa laporan.
Misalkan di sini ada laporan barang, ada laporan admin dan yang lainnya, itu untuk menyimpan filenya. Nah, untuk memanggilnya kita bisa menggunakan form. Caranya with new given from di source package. Misalkan di sini form laporan atau report. Di sini finish. Nah, form report di sini yang perlu kita tambahkan hanya satu, yaitu button. Button itu hanya untuk mempreview. Preview di sini mempreviewkan dari iReport yang sudah kita desain. Kita ganti namanya menjadi preview. Nah, codingnya hanya menambahkan import seperti yang sudah saya buat di sini. Hanya menambahkan import yang dibutuhkan, import Java awt handle exception. Nah, untuk coding Anda bisa melihatnya di tutorial-tutorial yang berbentuk dokumen pada situs-situs Oracle Java. Banyak di sana tentang coding-codingnya. Nah, untuk codingnya hanya satu, yaitu di button preview. Itu hanya memanggil class fungsi cetak di sini. Codingnya adalah new fungsi cetak. Research laporan itu adalah Java package atau folder. Nah, ini adalah nama laporan yang akan kita panggil. Misalkan ini laporan barang.jasper, yaitu laporan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya kita coba run filenya. Nah, kita preview di sini. Nah, setelah di preview akan tampil laporan yang kita desain tadi, yaitu kode barang, nama barang, dan harga. Di sini adalah laporan yang sudah kita buat. Itu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana membuat iReport pada Java NetBeans menggunakan iReport 402. Yang perlu diperhatikan, satu lagi adalah satu form untuk menampilkan report, dua class library untuk mengkoneksikan Java-nya dengan NetBeans dan juga dengan MySQL-nya dan juga dengan iReport. Yang ketiga adalah menambahkan library untuk mendukung coding dalam memanggil iReport tersebut. Nah, semoga bermanfaat dan terima kasih.